Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait kapan pendaftaran P3K 2022 dibuka. Di sini sudah ada titik terang dari Panselnas ya, jadi honorer perlu ketahui. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kami. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya dilansir di jpnn.com Jakarta, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hingga saat ini masih belum jelas. Dalam timeline yang sudah dipaparkan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Iwan Syahril beberapa waktu yang lalu, pengangkatan P3K dari guru lulus PG hasil seleksi tahap 1 dan 2 dimulai antara Juli sampai Agustus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ketahui bersama ya bahwasanya Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril sudah pernah membahas bahwasanya untuk timeline pengangkatan guru yang sudah lolos passing grade baik itu tahap 1 dan 2 itu dimulai bulan Juli sampai dengan akhir bulan Agustus. Tetapi hingga saat ini itu masih belum ada kejelasan Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan kemudian untuk pelamar umum guru honorer yang tidak lulus PG dan belum ikut tes, proses seleksinya dimulai September dan sampai Desember ya. Jadi memang Bapak Ibu ya, dalam timeline yang kita ketahui bersama sudah beberapa kali juga kami bahas bahwasanya untuk pengangkatan guru yang sudah lolos PG itu rencananya dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Kemudian untuk seleksi umum itu dimulai bulan September sampai dengan Desember. Namun ternyata jadwal molor Bapak Ibu sehingga meresahkan para guru honorer. Apalagi banyak informasi hoax itu. Nah, di sini dikatakan merespon masalah tersebut, maka BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara CASN memberikan penjelasannya. Nah, di sini dikatakan menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk pendaftaran di sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN. Dia juga mengingatkan bahwasanya portal resmi SSCASN adalah sscasnbkn.co.id, sehingga jika muncul link lain berarti itu palsu. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami bahwasanya untuk sampai sekarang ini belum ada kebijakan untuk pendaftaran ya di SSCASN, dan apabila misalkan Bapak Ibu mendapatkan link yang menyerupai sscsnbkn.co.id itu berarti link palsu Bapak Ibu. Yang asli adalah sscsn.bkn.co.id, ini yang sudah terdaftar ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sistem SSCASN adalah portal yang digunakan untuk mendaftar dan mengumumkan seluruh proses terkait seleksi CASN termasuk di dalamnya helpdesk. Sistem ini tidak ada kaitannya dengan absensi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini dilanjutkan lagi, BKN belum mendapatkan informasi pendaftaran ya, dan belum ada kebijakan untuk pendaftaran di SSCASN, kata Deputi Bapak Suharmen kepada GPNN.com hari ini tanggal 28 bulan 7 tahun 2022. Kemudian kita lanjutkan, Deputi Suharmen menyebutkan beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah meminta dirinya untuk menyiapkan sistem pendataan tenaga honorer, namun namanya belum tahu ya, apakah nanti SSCASN atau yang lain. Seperti di sini Bapak Ibu ya, ada permintaan ya dari Kemenpan RB agar menyiapkan sistem pendataan ya untuk tenaga honorer. Apakah nantinya itu terintegrasi dengan SSCASN kita belum ketahui Bapak Ibu. Jadi intinya kita tunggu saja informasinya. Nah, sistemnya kata Suharmen masih disiapkan, salah satu direkturnya ini masih proses development. Kalau sudah selesai lanjutnya dilakukan tes keamanan terhadap sistem. Jika sudah aman baru bisa di-launching dan disosialisasikan kepada seluruh instansi. Namun proses itu masih panjang. Oh, berarti di sini ada informasi baru ya Bapak Ibu bahwasanya
ada permintaan dari Kemenpan RB bahwasanya menyiapkan semacam sistem pendataan untuk tenaga honorer. Namun menurut BKN sendiri bahwa untuk sistem itu masih disiapkan ya. Salah satunya menyiapkan direktur. Nah, ketika sistemnya sudah siap, tentunya tidak langsung dilaunching Bapak Ibu ya. Nantinya akan dilakukan tes keamanan terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada sistem pendataan tenaga honorer. Ini diminta langsung oleh Kemenpan RB ya, meminta kepada BKN untuk menyiapkan sistem tersebut. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini jelas dikatakan Bapak Ibu guru sekalian bahwa kalau sudah selesai lanjutnya dilakukan tes keamanan terhadap sistem. Jika sudah aman baru bisa dilaunching dan disosialisasikan kepada seluruh instansi. Namun proses itu tentunya masih panjang ucapnya. Wow, mantap ya. Dia kemudian meminta para honorer untuk bersabar ya, bersabar menunggu pengumuman resmi pemerintah. Jangan sampai percaya terhadap informasi yang sengaja disebar untuk mengeruk keuntungan sekelompok orang saja. Diketahui dalam proses seleksi P3K 2022, Kemdikbudristek hanya memberlakukan tes observasi ya bagi honorer K2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun yang tidak lolos passing grade maupun yang belum ikut tes, seperti itu. Nah, untuk guru lulus PG, di sini dikatakan Bapak Ibu guru sekalian, diketahui dalam proses seleksi P3K 2022, Kemdikbudristek hanya memperlakukan tes observasi bagi honorer K2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun dan tidak lulus PG maupun belum ikut tes. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian untuk guru lulus PG diangkat ya, diangkat. Jadi intinya di sini untuk guru lulus PG langsung diangkat dan ditempatkan di sekolah induk maupun terdekat. Wow, mantap ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos PG, karena nantinya Bapak Ibu akan langsung diangkat dan ditempatkan di sekolah induk maupun di sekolah yang terdekat. Mudah-mudahan saja, amin ya, amin. Kemudian sementara P3K tenaga kesehatan diberikan afirmasi setara guru honorer. Khususnya honorer K2 akan ada afirmasi, akan ada PPK afirmasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi intinya seperti ini ya. Intinya bahwasanya berdasarkan dari informasi dari Panselnas memang belum ada Bapak Ibu ya, belum ada jadwal resmi terkait kapan pendaftaran P3K 2022 dibuka. Namun yang perlu kita catat di sini kita perhatikan bahwa akan ada sistem pendataan untuk guru honorer, dan menurut informasi yang dilansir jpnn.com itu masih dalam proses persiapan. Nantinya tidak langsung di-launching tentunya Bapak Ibu ya. Itu akan terlebih dahulu diverifikasi dan dites keamanan oleh BKN. Nantinya fungsi dari aplikasi pendataan ini tentunya akan mendeteksi guru-guru honorer ya, guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi tentunya, dan tentunya itu sudah terdata di aplikasi Dapodikdasmen. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya sistem pendataan honorer, Bapak Ibu saya sarankan untuk memperbaiki data di Dapodik. Sekali lagi ya, ini sudah berulang kali admin katakan ya, perbaiki data di Dapodik ya, terutama masa kerja Bapak Ibu, riwayat karir, kemudian NIK, NUPTK, dan sekolah induk Bapak Ibu usahakan terdeteksi di Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu, karena kalau tidak itu bisa menjadi batu sandungan untuk Bapak Ibu guru sendiri. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.